Kembali lagi bersama kami di Kijang Kuning Channel. Kali ini saya ada video mengenai gurah mesin Honda Jazz EDSE atau Honda Jazz yang menggunakan 8 busi. Ini akan dilakukan gurah mesin menggunakan cairan gurah. Untuk melakukan gurah, yaitu kita harus membuka semua lubang busi atau mencopot businya untuk memasukkan cairan gurah atau cairan perontok kerak-kerak yang ada di dalam ruang bakar. Nah, ini adalah koil dari Honda Jazz EDSE. Ya, jumlahnya ada 8. Ini yang asli, yaitu merek Hitachi, orinya ya. Mereknya Hitachi. Jumlahnya 8, dilepas semua. Ini semua mereknya masih Hitachi atau orinya. Ini businya kalau dilihat secara fisik itu sudah sekitar 80-90, masih 90% ya, masih lumayan bagus. Tapi alangkah lebih baiknya businya juga diganti dengan yang baru, karena harga busi Jazz EDSE ini murah ya, jadi lebih baik diganti. Businya masih busi biasa, belum iridium, jadi diganti aja dengan yang baru. Kalau iridium itu harganya lumayan jauh, bisa 3-4 kalinya harga busi biasa, dan umurnya kalau iridium lebih panjang jarak tempuhnya. Nah, kalau busi biasa ini lumayan pendek ya, jadi lebih baik diganti untuk hasil yang optimal. Nah, sekarang kita bandingkan busi yang baru dan yang lama. Nah, ini tipe businya yaitu BKR 6E11. Ini busi yang baru. Kita lihat perbandingannya. Ini busi yang baru. Nah, itu ujung elektrodenya dan celahnya, pelatuknya itu masih bagus. Nah, kita bandingkan, kita ambil yang busi lamanya. Nah, ini businya. Bentar, nah ini yang lama sudah mulai ujungnya itu sudah mulai berkurang ya. Kalau baru itu masih tebal-tebal semua. Ini businya penampakannya. Nah, kalau yang lama seperti ini, gambarnya blur. Bentar, susah fokusnya. Ayo fokus. Nah, ini yang lama sudah mulai habis. Ini tengahnya, ini yang tengah ini apa namanya, saya lupa. Sudah mulai berkurang atau berkurang karena pembakaran ya, ledakan. Nah, bedanya jauh kan, jadi lebih baik diganti karena harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau busi biasa ini sekitar
umurnya yaitu sekitar 10-20.000 km itu sudah harus diganti ya. Kalau iridium bisa sampai 40-60 masih optimal pemakaiannya. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Kita lanjut ke proses carbon cleaner atau gurah mesinnya. Setelah semua busi terlepas, selanjutnya yaitu memasukkan cairan gurah atau cairan carbon cleaner ke dalam ruang bakar melalui lubang busi seperti ini. Nah, untuk takarannya yaitu satu silinder atau satu ruang bakar itu cukup dikasih 50 mili sampai dengan 60 mili per ruang bakar atau per silindernya. Nah, dalam rajis ini ada 4 silinder, jadi satu mobil ini cukup menghabiskan 200 mili sampai dengan 250 ml cairan karbon. Nanti tunggu sekitar 10-15 menit baru cairan tersebut disedot menggunakan vakum khusus untuk menyedot minyak vakumnya. Nah, misal ingin lebih bersih lagi, yaitu bisa mengulangi hal yang sama. Setelah disedot cairan pertama, kemudian dimasukkan lagi cairan karbon yang kedua. Misal ingin membuat hasil yang lebih maksimal. Namun satu kali carbon cleaner aja saya kira sudah cukup. Hasilnya juga sudah sangat memuaskan, jadi cukup sekali saja. Selanjutnya kita akan menyedot cairan karbon yang sudah dimasukkan ke ruang bakar tadi menggunakan vakum. Di vakumnya seperti ini, menggunakan kompresor juga. Sekarang kita sedot cairannya dan seperti apa hasilnya. Kotoran bekas sisa pembakaran atau karbon, kerak-kerak karbon yang ada di ruang bakar itu bisa keluar apa tidak, kita lihat. Nah, ini keluarnya agak susah karena kompresor yang kami punya agak bermasalah, tekanannya kurang tinggi kompresornya, jadi kekuatan untuk nyedot itu atau untuk memvakum cairan gurah itu kurang maksimal. Nah, ini warnanya yang cairan gurah tadi yang semula dimasukkan itu. Nah, ini lihat, ini mulai tersedot warnanya hitam, dan ini menandakan bahwa kerak-kerak karbon yang ada di ruang bakar itu
lumayan banyak ya. Jadi karbon ini sangat-sangat membantu untuk membersihkan ruang pembakaran atau silinder di kepala di kepala piston itu, tanpa harus membongkar atau tanpa harus overhaul. Jadi cukup dimasukkan cairan saja, disedot, dan sudah bersih. Mobil tenaganya bisa optimal kembali. Jadi cukup simple tanpa harus membongkar mesin. Ini kotorannya banyak sekali ya, hitam kan. Ini dari dalam ruang silinder, bayangkan sekali kotorannya banyak di dalam ruang silinder. Jadi mobil itu perlu sekali untuk dikurah atau di tune up juga perlu untuk mengoptimalkan tenaga dan torsinya. Coba lihat, banyak sekali kotoran yang tersedot dari ruang bakar atau kerak-kerak itu bisa terangkat. Ini warnanya hitam pekat, bertanda kerak karbon yang ada di dalam ruang bakar itu sangat banyak ya. Lihat, banyak sekali kotorannya terangkat atau tersedot dari dalam ruang bakar. Jika ingin melakukannya sendiri di rumah dan kalian tidak memiliki alat vakum atau sedot untuk menyedot minyak ini, saya sarankan menggunakan cairan yang dijual di pasaran atau di toko-toko spare part. Itu biasanya menjual yang dalam bentuk foam atau busa. Jadi tinggal semprotkan saja ke dalam ruang bakar, nanti busanya akan merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam ruang bakar. Nah, untuk menyedotnya, karena tidak memiliki alat vakum, jadi cukup di starter aja, di starterin tanpa koal dan busi. Jadi untuk mengangkat atau membuang kotoran membuang sisa dari busa karbon itu tadi ya. Atau saat di starter itu saya sarankan lubang businya ditutup menggunakan kain ataupun jari, jadi biar meledak-ledak, ada kompresi dan keluar kotorannya. Itu salah satu cara kalau kita tidak memiliki vakum. Namun kekurangannya nanti kalau tidak di vakum, itu waktu kita hidupin pertama setelah di karbon itu biasanya susah hidupnya, harus starternya lama sekali baru bisa hidup mobilnya. Nah, kalau kita menggunakan vakum seperti ini tadi, biasanya sekali starter pertama itu setelah di karbon langsung hidup. Oke, ini karbonnya sudah selesai, tinggal memasang kembali busi-busi dan koilnya. Lalu nanti kita coba starter. Ini proses pemasangan businya, kita percepat videonya.
Oke, sekarang kita coba starter. Setelah busi terpasang semua, ini tadi selesai pemasangan kembali. Sekarang kita coba starter. Dan sekali starter bisa hidup. Seperti saya katakan di awal tadi, kalau kita menggunakan vakum, itu waktu ini starter pertama setelah digurah itu biasanya sekali starter bisa hidup, tidak perlu nunggu lama starternya baru bisa hidup. Nah, kalau tanpa menggunakan vakum, hanya di starterin saja waktu murahnya, itu biasanya lama starternya waktu pertama kali starter setelah dilakukan treatment gurah mesin. Oke, sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat, dan jika mungkin kalian ingin mencobanya di rumah, silakan dan terus berkarya. Semoga berhasil. Oke, terima kasih.